Dan pemirsa, banjir masih merendam 4 desa di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ketinggian air di desa Ngerame mencapai 70 hingga 90 cm dan masuk hampir ke seluruh rumah warga. Proses evakuasi masih dilakukan oleh para relawan, mengutamakan lansia dan anak-anak. Warga memilih bertahan di tanggul sungai yang lebih tinggi dan membuat tenda darurat. Mereka enggan mengungsi karena tak ingin jauh dari rumahnya. Selain itu, warga mengamankan hewan ternak seperti kambing dan sapi. Proses penanggulangan tanggul jebol di Sungai Sadar terus dilakukan oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jawa Timur dengan menggunakan 2 alat berat. Untuk sementara, tanggul yang jebol akan dipasang sesek bambu agar air tidak meluber ke perkampungan. Iya, terparah. Sejak tahun berapa terakhir banjir kayak gini? Yang kemarin itu tahun 2001. Terus sekarang ini 2024. Parahnya seperti apa sih Bu kali ini Bu? Kali ini ya masuk rumah, masuk dalam rumah itu sebatas lutut. Bu, jadi kok bisa bikin tenda darurat ini gimana? Nggak bisa masuk ke rumah itu Mas, jadi ya tidurnya di sini. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait banjir di Mojokerto, Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami rekan Salahuddin yang saat ini berada di Balai Desa Ngerame, tempat pengungsian banjir Mojokerto. Selamat sore, Salahuddin. Bagaimana nasib korban banjir? Baik, bagaimana nasib korban banjir di Mojokerto sekarang ini? Saya berada di Balai Desa Ngerame. Di belakang saya ini adalah lokasi pengungsian yang digunakan oleh warga Desa Ngerame dan sekitarnya. Mereka ditempatkan di 4 tempat, yaitu di Balai Desa Ngerame, di masjid, di warung kopi, dan juga ada di beberapa di rumah warga. Demikian, Valerie. Baik, ini warga diungsikan ke 4 tempat. Sejauh ini sudah berapa banyak korban banjir yang mengungsi di sana? Ya, dari data yang kami peroleh, memang tidak ada yang pasti datanya, tetapi dari tim Tagana Kabupaten Mojokerto itu setiap pagi dan siang selalu membagikan 4.700-an nasi untuk para pengungsi. Jadi kesimpulan kami bahwa data sementara para pengungsi ya kurang lebih ya 4.700-an dari 2 desa, yaitu Desa Ngerame dan Desa Gedung Gempol. Baik, kurang lebih sekitar 4.000 warga yang mengungsi. Lalu Salahuddin, bantuan apa saja yang sudah diberikan selain makanan? Mungkin apa saja yang paling dibutuhkan, terutama ini kan juga ada banyak anak-anak di tempat pengungsian tersebut. Ya, betul. Jadi memang sebagian yang mengungsi di Balai Desa Ngerame itu adalah perempuan lansia dan juga anak-anak yang rumahnya terendam banjir tadi tidak bisa beraktivitas. Namun untuk bantuan, sementara memang dari BPBD dan Tagana Kabupaten Mojokerto bisa memberikan permakanan yang diberikan sehari 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Sementara untuk bantuan yang lain belum ada, karena memang titik kelemahannya adalah BPBD dan Tagana tidak memiliki data pasti berapa jumlah pengungsi yang berada di 2 desa tersebut. Demikian, Valerie. Oke, sementara masih bantuan makanan yang diberikan. Salahuddin, kemudian terkait dengan banjir ini, sebagaimana kerusakan dari rumah warga di sana? Jadi hingga sore ini banjir terparah berada di Desa Ngerame karena berada di ujung dekat Sungai Sadar yang memang finish terakhir dari air yang berasal dari jebolnya tanggul Sungai Sadar, sehingga saat ini ketinggian air rata-rata 70 sampai 90 cm. Memang tidak ada kerusakan berarti di rumah warga, tetapi memang dampaknya rumah-rumah warga yang ada di Ngerame ini tidak bisa dipakai aktivitas selama 2 hari, mulai Rabu kemarin sampai sore hari ini. Jadi para warga ini sementara mengungsi, terutama anak-anak dan lansia yang laki-laki, mereka bertahan di sekitar rumah dan jalan untuk mengawasi kondisi rumah mereka. Demikian, Valerie. Baik, Desa Ngerame ini yang terdampak paling tinggi 70 hingga 90 cm tinggi airnya. Ada berapa jumlah desa yang terdampak banjir di sana sebetulnya? Dari data awal kita, yaitu jumlah desa itu ada di 4 kecamatan. Yang pertama adalah di Desa Salen, Kecamatan Bangsal. Yang kedua adalah Desa Gendeng Gempol dan Desa Gembongan, itu di Kecamatan Pondosari.
Dan yang keempat adalah Desa Ngerame, ini berada di Kecamatan Pungging. Namun sementara ini yang masih bertahan airnya berada di Desa Kedung Gempol dan Desa Ngerame. Demikian Valerie. Baik, terima kasih rekan Solahuddin melaporkan langsung dari lokasi pengungsian banjir di Mojokerto, Jawa Timur. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, titik longsor yang menutupi Jalan Nasional Penghubung Majalengka Kuningan bertambah. Terkait hal tersebut, sejumlah petugas gabungan masih bersiaga guna mengevakuasi kendaraan warga. Beginilah kondisi titik longsor di Jalan Penghubung Majalengka Kuningan di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Material longsor nampak menutupi ruas jalan. Terlihat material longsor dari titik pertama menutupi ruas jalan yang di bawahnya dan menimbulkan titik longsoran baru. Semula titik longsor berada di 3 lokasi, namun berdasar pantauan drone milik BPBD, pada Rabu pagi, kini titik longsor bertambah menjadi 4 titik. Memang kondisi jalan di sini berkelok-kelok sehingga longsoran ini terjadi pada level jalan yang atas dan menimbun level jalan yang di bawahnya. Tadi malam informasi terakhir 3 titik karena memang kondisi kita tidak bisa ke lokasi, tetapi hasil pengamatan drone pagi ini bertambah menjadi 1 menjadi 4. Sementara itu, petugas gabungan TNI dan Polri serta BPBD Majalengka masih bersiaga di lokasi longsor untuk mengevakuasi kendaraan warga. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan kolom abu vulkanik setinggi ratusan meter. Hujan abu menyebabkan warga mengalami sesak nafas dan sakit tenggorokan. Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan kolom abu vulkanik setinggi 700 meter dari puncak gunung. Peningkatan aktivitas gunung setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut ini menyebabkan hujan abu di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Akibatnya sejumlah warga mengalami batuk dan sakit tenggorokan. Warga juga terpaksa berulang kali membasuh jalanan untuk mengurangi abu yang berterbangan. Kalau hujan abu ini sejak hari Minggu, tapi yang parah ini 2 hari ini. Sejak hari Selasa kemarin yang parah kali. Tapi yang parahnya 2 hari inilah. Kalau nggak pakai masker bang, sesak napas. Rasa sariawan, mau sakit rasanya tenggorokannya. Saat ini Gunung Merapi berstatus siaga atau berada pada level 3. Warga atau wisatawan dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 4,5 km dari puncak kawah. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak. Letusan Gunung Semeru disertai guguran material vulkanik dengan jarak luncur 1.000 meter. Erupsi Gunung Semeru kembali terjadi. Terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, pada Rabu petang Gunung Semeru menyemburkan abu vulkanik setinggi 800 meter ke arah barat dan barat laut. Guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur 100 meter ke sisi tenggara. Data periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat sejak pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru terpantau alami 4 kali letusan asap setinggi 400 hingga 800 meter dari puncak. Ada berupa letusan disertai guguran. Kolom asapnya kurang lebih 800 sampai 1000 dan untuk gugurannya diperkirakan tadi sepengamatan kami kurang lebih 1000 meter meluncur dari bukaan kawah. Dari bukaan kawah. Untuk luncurannya ke arah mana? Ke arah tenggara, arah Besuk Kopoan. Besuk Kopoan ya. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Selain bahaya awan panas guguran, banjir lahar Gunung Semeru juga masih berpotensi terjadi.
Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.